Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat menyangkal Yesus itu tidak harus seperti Petrus, tidak harus. Tapi nanti saya akan jelaskan kepada kita, kadang-kadang kita juga menyangkal Yesus. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini, seluruh jemaat dan para pemirsa yang menyaksikan program ini. Beri kami hati yang taat, hati yang terbuka untuk mau mengikuti apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Markus, Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 8 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Saudara sekalian, tadi saya sudah katakan kepada kita dalam pendahuluan bahwa ada begitu banyak cara kita menyangkal Yesus. Salah satu kalau kita berjualan, sudah dengar baik ini, ya. Kita berjualan, katakanlah kita jual kursi. Katakanlah seperti tempat saya duduk ini. Harganya ini tidak murah, saudara sekalian. Nah, saya dikasih orang. Dan waktu orang mau beli, kita katakan harganya berapa? 500.000. Kita katakan, orang itu katakan, wah, Kak, terlalu mahal itu. Nah, kasih saya 100.000 aja. Kemudian kita bilang begini, udahlah cari kemana aja, ke tempat lain. Ini kalau 100.000 modalnya pun tidak tercukupi. Padahal sebenarnya kita beli dalam modalnya berapa? 75.000. Itu sudah sikap menyangkal Tuhan karena kita sudah berdosa, sudah bohong, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jaga baik hidup kita, terutama kalau kita berjualan. Ya, begitu juga waktu berjualan lagi, saya mau sampaikan.
Sudah siang, udah kira-kira jam 11. Kita buka toko dari pagi. Datang orang, ini pembeli yang ke-10. Kemudian dia datang, dia belanja tempat kita, dan kita kemudian bilang begini, ambil uangnya, kemudian kita kebaskan di dagangan kita. Kebaskan. Kebaskan, bilang apa? Bilang, pelaris. Ini abang ini yang pertama kali belanja. Sudah bohong lagi. Orang yang belanja itu orang yang ke-11. Oh, bahaya sekali saudara sekalian. Itulah cara-cara iblis untuk menipu kita supaya kita menjadi pembohong. Padahal sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan mau kita untung. Bukan sekedar untung, tapi untung 100%. Dengar baik apa yang saya katakan. Dari perumpamaan apa? Talenta. Memang talenta itu bicara tentang uang. 1 talenta itu sama dengan 1000 keping uang emas. Jadi yang pertama dapat berapa? 5 talenta. Artinya dia untung 100%. Kita tidak persoalkan berapa lama. Yang kedua juga 2 talenta menjadi 4 talenta. Artinya apa? Tuhan mau kita untung, mau kita sukses, mau kita berhasil. Ya, saya sering pakai istilah Tuhan mau kita apa? Sehat, sukses, dan makmur. Ya, nah, silakan kalau sudah mau membantahnya bolehlah. Ya, tapi saya punya prinsip itu dari saya membaca firman Tuhan, terutama Ulangan pasal 28. Jadi jangan pernah lupa hal itu. Terus yang kedua, saudara, bagaimana kita menyangkal Tuhan? Lewat apa? Lewat sikap kita. Misalnya, kita sedang makan di warung. Kita tahu warung itu penuh dengan orang yang tidak seiman. Maka kita langsung aja makan. Sudah pernah dengar cerita kan? Di media sosial. Itu ada seorang bapak bersama-sama makan dengan yang lain-lain. Ya, ada 5 orang lain temannya makan. Kemudian dia makan, dia rupanya lebih cepat makannya, kemudian dia bayar. Terus yang punya warung itu bilang, "Om, tidak usah bayar. Karena Om orang Kristen," katanya. Ya, saya tidak tahu itu apakah cerita benar atau cerita fiksi. Terus kemudian selesai makan, orang yang 5 orang tadi, mereka bilang, "Kami juga gratis kan, Om?" "Enggak. Oh, kami orang Kristen." "Enggak, kalian bukan orang Kristen. Saya lihat tadi waktu kalian makan, tidak ada yang berdoa." Terdiam mereka semua. Itu salah satu cara kita menyangkal Yesus. Tentu kita tidak katakan begini, saudara-saudara sekalian, dalam warung ini mari kita berdoa, sudah berdoa keras-keras. Ya, tentu itu tidak sopan. Tapi setidaknya sudah tunduk kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, Tuhan kuduskan, sucikan, dan mari makan bersama dengan saya. Dalam nama Yesus, amin." Ya, jadi saudara sekalian, sesederhana itu. Ya, tidak usah berdoa dengan keras-keras. Apalagi di sekeliling saudara orang yang tidak seiman. Tapi jangan juga kemudian takut kepada bayangan sendiri. Ini masalah kita. Saya mendengar berkali-kali saudara sekalian, di dekat tempat kami ini ada tempat namanya Muka Kuning. Bukan muka orang kuning, tapi tempat itu namanya Muka Kuning. Di situ ada berjejer begitu banyak warung-warung, karena itu tempat apa? Tempat industri-industri di sekitar situ. Jadi orang kalau makan murah mereka pergi ke warung. Kalau mau makanan yang lebih mahal ya pergi kantin. Ya, di sana ada kantin juga. Nah, berkali-kali saya mendengar laporan dari orang-orang jemaat kami mengatakan bahwa, "Om, dia itu tidak boleh jadi majelis gereja." Kenapa? Karena saya ketemu dia berkali-kali, dia tidak pernah berdoa waktu makan. Kaget saya.
Jadi hari ini mari saya mengajak kita semua untuk jangan dari tutur kata kita, tingkah laku kita, kemudian nama Tuhan dipermalukan. Oleh karena kita seperti orang yang menyangkal Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan menolong kami semua, Tuhan, pemirsa dan seluruh jemaat, supaya dalam etika dan moral kami, pola dan gaya hidup kami, dan tutur kata tingkah laku kami tidak pernah menyangkal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.